So, gerakan movement mobilization. Saya ingat tadi pagi sedang bergumul dan mikir sedikit tentang itu. Apakah cukup kalau satu yayasan, satu organisasi kerjakan? Tak mungkin, Pak. Tidak. Tapi gerakan tak mungkin jadi kalau tidak ada yang termobilisir, yang tergerak. Gerakan itu berdasar yang tak hanya tergerak, tapi lanjutan daripada itu. Saya akan lihat sedikit bersama tentang apakah movement and mobilization, dan daripada itu response. Response dari sabda saya lihat mereka sudah memperjuang mati-matian. Anda, gereja, Indonesia akan diundang dan diajak untuk mikirkan sebangsa. Mulai dengan ini. Kalau ada movement atau mobilization, movement harus tahu, harus know, harus mengerti kemana, where to go, bagaimana, how to go, dan lebih lagi mengapa. Nah, saya harap daripada presentasi ini, lebih lagi dari 5 pilar, Anda mulai dapat satu perasaan. Kalau masa depan adalah AI dan masa depan sudah sini, kami harus memperjuangkan semua ini dipakai untuk Harus. Tuhan. Harusnya. Nah, bagaimana? Dan kemana? Kami tahu why. Sudah punya mobilization, satu visi yang jelas. Saya percaya hati dan panggilan bersama itu untuk memperjuang. Sekarang, apa direction arahnya? Apakah respons dan langkahnya dan alat-alat? Tujuan daripada bagian ini itu untuk lihat beberapa untuk arah, untuk alat, cara, untuk respons, dan bagaimana resources and apa yang ada saat ini dan apa yang Anda tak hanya bisa memakai, tapi bisa memperjuangkan yang melengkapi itu. Oke? So, lanjut. Sekali lagi, tujuan bukan untuk sabda, tapi untuk AI for God sebangsa. Semua. Ini tidak, AI akan semuanya, tapi sabda berani untuk mengajak, berani untuk coba untuk mobilize, and untuk bukan nubuat, tapi untuk omong masa depan seperti apa. Dan kan itu akan harus memperjuangkan bersama AI for God. Nah, ini beberapa hal yang sabda sudah lakukan, akan lihat beberapa. Alkitab GPT. Tidak hanya Alkitab GPT, tapi punya counseling and counseling Christian and resource GPT, punya ministry GPT, dan beberapa models yang dilatih. Alkitab GPT dilatih dengan jutaan bahan and ratusan dataset. Lebih daripada itu dilengkapi dengan sabda bot. AI Academy akan lihat sebentar lagi. Seperti apa? Ada AI tools lain termasuk Badeno, baca, dengar, nonton. Alkipedia dilengkapi dengan AI. Dan beberapa AI apps lain. Dan sabda sudah memperjuangkan semua ini untuk memungkinkan pelayanan Anda bisa lebih gampang. Untuk Anda bisa training. You belajar, langsung ajar. Freely receive, freely give. And lebih daripada itu, situs resources aisabda.org. And berapa banyak roadshows, live, hybrid, and series AI Talks. Nomor 10, ini adalah salah satu contoh dari bagaimana sabda sedang bergerak untuk AI for God. Oke, Alkitab GPT yang pertama tadi. Itu cara inovatif terbaru. Itu dirancang khususnya untuk bisa studi Alkitab dengan cara baru dengan AI. Studi yang mendalam, yang bertanggung jawab, yang relevant, dan paling penting jelas fun. Alkitab GPT ada diharapkan alat bantu, assistant, sampai mungkin teman untuk lakukan PA and menikmati. Kunci menikmati kekayaan daripada firman Tuhan. Mengapa beda? Apa keunikan? Karena itu dilatih dengan cara yang intensif dengan ratusan dataset dari sabda bot, dengan ratusan ribu, sejuta plus halaman dan resources, dengan versi-versi Alkitab. Ada dari bahasa Indonesia 20-an, English lebih lagi, bahasa Ibrani asli, Yunani.
asli. Suku-suku, renungan, and kidung sudah dimasuk dalamnya. Dan jujur, ini satu binatang sudah ditelan semuanya. Dan telan lebih lagi dan dilatih untuk tambah kuat dan mampu. Ada kamus bahasa Indonesia, bahasa English, ada kamus bahasa asli, nama leksikon dengan nomor strong, ada tafsiran, bahan guru sekolah minggu, ada humor dalamnya, dan banyak-banyak lain. Semua untuk apa? Bisa tanggung jawabkan hasil daripada ini. So, itu hanya dua slides. Ini sering dipresentasi dengan 1 jam, tapi ada contoh, ada gambar, Kita ada rekamannya, Pak. Interlinear, tapi untuk saat yang lain. AI Academy. Ini sesuatu yang Sabda sudah sejak tahun yang lalu, sudah lama, tapi sejak tahun yang lalu AI Academy di dalamnya tidak hanya Alkitab GPT untuk Conversational Bible, tapi ada Ministry Learning Center untuk bisa segala aspek daripada aplikasinya dari Alkitab. Berarti pelayanan, belajar, tanya, alat bantu dari sekolah minggu sampai segala jenis pelayanan. Lebih lagi Christian Counselor Resources yang untuk orang yang mau mendampingi daripada peer counseling sampai kalau saya tidak tahu bagaimana menolong. Saya bisa dari itu dapat resources, dan yang paling hebat masih beta tapi hasilnya really impressive itu Christian Counseling GPT sebagai satu pendeta yang hati Bapa yang punya satu kedewasaan pelayanan dan pengertian akan tak hanya firman Tuhan dan kutip ayat-ayat, tetapi punya pengertian akan dunia counseling, biblical counseling, bukan Freud, tetapi secara Alkitab. Dan itu jadi dasar dan dilatih dengan ribuan dan lebih banyak ratusan bahan. Khusus untuk itu bisa punya satu suara. Counseling. So di AI Academy bisa belajar tentang counseling and family. Bisa belajar tentang ministry. Bisa belajar tentang tak hanya Alkitab, tapi juga ada AI resources di dalamnya. AI tools ada banyak-banyak, tak ada waktu. Badeno AI itu baca, dengar, nonton. Yang baris biru kalau dibuka ada berapa banyak versi dan untuk bisa baca tak hanya Alkitab tapi bahan terkait, untuk dengar sampai ada audio tafsiran and audio Alkitab, and nonton daripada semua Injil, dari Luma, daripada film Yesus, daripada komik Alkitab, dan berapa banyak-banyak bahan. Tapi untuk hari ini hanya mau ngomong Badeno Plus yang bulat besar, dan khususnya Badeno AI. Badeno AI kalau lihat di kolom kanan itu bagus sekali. Oh, bagus. Itu sudah menolong. Anda tak harus bisa menulis prompt tanpa mengerti apapun tentang AI. Klik, itu sudah akan omong apa semua topiknya. Ringkasan, semua disediakan. Disediakan. There we go. Dan pelajaran dan doa, kata kunci, pertanyaan, refleksi, dan diskusi. Dan kalau lihat di bawah, paling akhir, lanjut. Bisa langsung ber-PA dengan AI. Dan kalau klik itu mengingatkan kalau mau fokus, dan tahu belajar ulang, kalau mau untuk apa AI squared, dan Anda akan bisa PA langsung daripada itu. Ini juga satu seminar, tetapi dalam waktu sependek itu. Alkipedia AI. Sekarang Alkipedia dilengkapi versi app dan versi yang online, web, dengan tak hanya Alkipedia asli, tetapi dengan AI, and bisa langsung dari situ klik dan berdasar pasal itu akan bisa mulai lanjutkan dengan AI dan lebih lagi Alkitab GPT. Ada AI apps, ada actually apps untuk Alkitab GPT, ada Alkitab AYT yang sudah di dalamnya akan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bisa digali dengan AI. Ada satu family care prototype, satu chat untuk bisa bergumul untuk family care. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ada yang ingin Anda bicara dan untuk tanya, saya di sini untuk mendengarkan dan membantu dengan kasih. Dan itu satu prototype. Sangat ingin ada feedback. Kalau ada mau uji atau coba, kontak dan admin akan nolong. Lebih lagi, ada ini Alkipedia di paling kanan kalau saya mengerti. Oke? Ada juga audio. Alkitab
seluruhnya dibaca. Versi pertama dari audio seperti robot voice dan itu menakutkan. Yang kedua, lebih monoton tapi masih oke, tidak Sekarang udah lebih membosankan. Tapi versi terakhir hebat sekali. Daripada nafasnya, intonasi itu jauh lebih baik. Dan didengar tidak membosankan. Dan dengan AI bisa seluruh perjanjian lama 80 jam dan seluruh perjanjian baru hampir 35 jam disiapkan oleh AI. Berapa hebat hasilnya? Text harus diajar, modifikasi diajar, tetapi ada skills untuk pakai tak hanya untuk Alkitab, tapi kalau lihat di kanan ada traktat. Dan AI dipakai untuk suara narator, tapi juga untuk suara anak-anak dan ada beberapa versi untuk ada situs AI for God dan di dalamnya AI for Church, AI for Bible, Ministry, Education, and berapa banyak resources. Tak ada waktu, maaf. And AI for God Roadshow. Setahun yang lalu, hampir 60 tempat, lebih dari 5,000 peserta. Ini beberapa foto, dan kalau mau, itu kotak-kotak, dan tahun ini sudah kepada Denpasar, sudah ada satu orang yang dikirim ke Kalimantan, sebentar lagi kepada Medan, dan akan terus meluaskan. Bagaimana untuk bangsa ini, khususnya orang Kristen, bisa memakai dan diberkati oleh AI. AI Talks ya, Anda yang sudah ikut dengan setia, sudah lihat berapa banyak topik daripada gereja sampai keluarga, dari music sampai dakwah, daripada yang dasar apa AI sampai content creation, dari mental health, dan seterusnya. Online ada daftar lengkap 30 plus judul. And SMP, SMA ternyata pintar untuk lakukan PA, senang sampai betul harus stop mereka. Ya. And AI dan pendidikan STT, bootcamps and globals, semua ini ada sabda yang memperjuangkan untuk bisa. Tak hanya sabda dari pemerintah sedang mewajibkan guru-guru daripada semua sekolah untuk memakai AI untuk perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi sedang diwajibkan untuk memakai AI and nanti mahasiswanya. Sabda punya komunitas WhatsApp hampir 1,000 orang, 900 sekian, and Facebook group yang aktif AI for Church, AI for God. Mereka apapun yang terbaru, mereka menukar dan coba dan aktif ramai. Contoh-contoh daripada mereka. Dan apa next steps? Sabda akan terus memperjuangkan AI for God, Alkitab GPT sedang kepada generasi berikut sebangsa ini. Training a nation, the body of Christ, gereja-gereja STT, sekolah, pelayanan, training for trainers, semua ini akan terus-menerus mengajar AI quotient and Christian AI quotient, Christian digital quotient. Dengan tak hanya AI maturity, tapi kalau orang punya kedewasaan, itu saat mereka mulai mikir tentang reproduksi. And karena itu, training for trainers. Focus, and lebih lagi, reasoning and methodologies and strategies, AI Academy, and lebih lagi, tambah hardware. Saat ini, Sabda sedang membangun computer 1 juta hampir harganya, and server 50 juta, khusus untuk bisa AI inference engine, dan satu yang bisa serve lewat API, web, media, dan semua yang terkait dengan itu. Semua Sabda invest kepada ini. Ya, itu semua tadi sudah ada di planning Sabda untuk 2025, Pak. Ya, semua itu dari bagian raker untuk tahun ini dan bagian pertama dan akan dikembangkan terus. Kembali kepada movement. Apa yang Sabda lakukan, saya rasa tidak akan sepenting dengan apa yang Anda melakukan. Anda akan apa? So, ini hanya bagian kecil dari yang kebutuhan. Ini hanya langkah yang Sabda bisa, tapi saya sangat percaya bersama Anda, bersama gereja, bersama pemerintah, kami bisa mobilisasi. Anyway, movement and mobilization bisa bergerak bersama. Sekarang pertanyaan, gimana respons Anda dan gereja? Saya akan bilang, mari gerak bersama.
And lebih daripada itu, mau tidak mau, akan penting untuk harus tahu kemana, where to go, bagaimana, how to go, and why. Harus ada visi dari Tuhan and hatinya AI for God. And lebih lagi harus bermitra untuk future. Why? Karena future itu AI, tapi untuk saya lebih penting. Masa depan dari gereja adalah generasi muda. Ada generasi digital yang saat ini sedang jadi generasi AI. Dan untuk relevance masa depan, gereja harus bisa kerja bersama dan menjangkau mereka. Terima kasih banyak Pak Max.